Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah. Alaika wa ala alika ya sayyidana ya Rasulullah. Agisna sari'an bi'izzatillah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tuftahu lana biha abwabur rahmati wal maghfirah wa tuyassiru lana biha abwabal arzaki wal khairat wa tuqarribuna biha ilaika wa ila habibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam birridha wasyafa'ah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan di siang hari ini dengan kita melaksanakan ibadah salat berjamaah, langkah kaki kita ke masjid ini yang pertama menjadi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah akan berikan kepada kita semua. Yang kedua, langkah kaki kita menjadi maghfirah, ampunan Allah yang Allah akan berikan kepada kita. Dan yang ketiga, langkah kaki kita menuju tempat ini dengan niat ibadah kepada Allah menjadi keberkahan hidup di dunia dan di akhirat yang Allah akan berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejak kecil kita sering mendengar ada ungkapan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Apa yang dimaksud dengan cita-cita? Jika cita-cita yang dimaksud hanya terkait dengan apa yang kita ingin capai di dunia, maka cita-cita itu menjadi hal yang akan sirna. Ketika dia mencapai cita-cita yang diinginkan, kelak datang ajal, selesai. Maka ungkapan ini sebenarnya jangan kita kaitkan dengan harapan dunia, tapi kita harus kaitkan dengan harapan setinggi-tingginya untuk hari akhirat kita. Gantungkan cita-citamu setinggi langit untuk kebahagiaan akhirat. Biarkan di kehidupan dunia ini kita bukan menjadi apa-apa. Biarkan di kehidupan ini kita tidak menjadi siapa-siapa. Yang terpenting nanti ketika kita meninggal dunia lalu bertemu dengan Allah, kita memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Imam Junaid di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala anhu.
Beliau Imam Ghazali mengutip ucapan Imam Junaid. Apa yang beliau sampaikan? Arba'un tarfa'ul 'abdu ila a'la darajat. Ada 4 hal yang dapat mengangkat derajat seorang hamba kepada derajat yang paling tinggi. Kalau dibahasakan derajat yang paling tinggi, berarti tidak ada derajat yang lebih tinggi dari derajat ini. Dan kita semua adalah seorang hamba, yang artinya setiap individu memiliki kesempatan untuk memiliki derajat yang tinggi, yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Senin nanti, tepatnya di tanggal 27 Januari, bertepatan dengan 27 Rajab. Ada peristiwa apa? Isra wal Mi'raj. Peristiwa Isra wal Mi'raj itu sebenarnya bukan hanya menceritakan tentang dipanggilnya Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menerima perintah salat, tidak. Tapi isyarah yang pertama kali yang Allah sebutkan di dalam ayat yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj justru menjelaskan tentang derajat seseorang yang diberikan tugas untuk menghadap bukan sebagai seorang nabi, bukan sebagai seorang rasul, tapi Allah sebutkan seorang hamba. Makanya ayatnya insya Allah saya yakin bapak maupun ibu ayatnya udah pasti hafal. Kenapa? Karena sering kita dengar. Mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Lihat di awal ayatnya, setelah Allah bertasbih untuk dirinya, Allah menyampaikan subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah menjalankan seorang hambanya. Allah tidak menyebutkan kedudukan Nabi sebagai seorang Nabi atau Rasul. Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra birasulihi atau binabihi, tidak. Bahkan tidak menyebutkan nama bi Muhammadin, tidak. Tapi yang Allah sebutkan kedudukan seorang Nabi Muhammad, yang beliau memang seorang Nabi, yang beliau memang seorang Rasul, tapi jangan lupa beliau pun seorang hamba. Bedanya sama kita, Nabi Muhammad seorang hamba, tapi penghambaannya Nabi Muhammad sudah diakui oleh Allah.
Allah telah mengakui Nabi Muhammad memang betul-betul hambanya. Ya, kita ini adalah hamba Allah. Setiap diri kita memiliki kesempatan untuk mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, asalkan kita mau berusaha melaksanakan 4 hal yang akan disebutkan. Bahkan Imam Junaid mengatakan wa in qalla amaluhu wa ilmuhu. Meskipun orang itu amalnya sedikit, ilmunya sedikit, tetap orang itu memiliki kesempatan mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. 4 hal itu yang pertama kita dengarkan, kita catat, kita ingat-ingat. Yang pertama adalah al-hilmu. Pakai H, al-hilmu. Kalau mau gampang ingat nama saya, Halim. Karena emang dasarnya dari situ. Al-hilmu artinya kelembutan hati. Kalau seorang hamba di dalam dirinya bisa menjadikan adanya sifat kelembutan hati, maka dia sudah memenuhi syarat yang pertama untuk mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah. Kalau bicara kelembutan hati, ya berarti hatinya itu terdapat banyak kebaikan. Tidak mudah marah, tidak ada kebencian, tidak ada hasut sama orang, dan yang lain sebagainya yang menunjukkan bahwa dirinya memang memiliki kelembutan hati. Yang kedua, at-tawadhu'. Yang kedua, adanya kerendahan hati. Apa yang dimaksud dengan kerendahan hati? Yang dimaksud dengan kerendahan hati itu secara mudahnya seseorang dengan apapun posisinya, apapun kondisinya, apapun derajatnya, kedudukannya, dia tidak pernah merasa dirinya mulia. Karena tawadhu itu lawan daripada takabur. Apa takabur? Sombong. Lawan daripada kesombongan. Walaupun dia manajer, dia nggak pernah merasa dirinya manajer di hadapan karyawan. Tetap dia memiliki kerendahan hati. Kita sama. Urusan kerjaan doang, saya memiliki posisi yang lebih tinggi, tapi secara umum saya dan kamu sama. Itu namanya orang memiliki kerendahan hati. Yang ketiga, as-sakha, sifat kedermawanan. Kalau bicara kedermawanan itu, orang kalau udah punya sifat kedermawanan tanpa diminta. Ketika ada kesempatan dia membantu seseorang, memberikan bantuan kepada seseorang, ada orang yang membutuhkan bantuan tanpa diminta, dia akan membantu. Ada keperluan di masjid, ada keperluan di mushola, ada keperluan di majlis. Bahkan terkait dengan hubungan sesama, dan itu tidak terbatas dengan batasan sesama muslim. Bahkan kepada orang yang di luar Islam, orang yang dermawan itu akan tetap mau membantu terhadap sesama. Itu berarti orang itu memiliki sifat kedermawanan. Ini sifat yang ketiga. Yang terakhir adalah husnul khuluq, akhlak yang baik.
Bicara akhlak yang baik, secara umumnya dia bisa tunjukkan kepada semua orang. Kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, kepada orang yang tidak sama sukunya sama kita, tidak sama agamanya sama kita. Orang yang punya sifat husnul khuluq, akhlak yang baik, akan menunjukkan, menebarkan kebaikan kepada siapapun, bahkan kepada hewan, kepada tumbuhan, dan yang lain sebagainya. Ini berarti orang memiliki sifat husnul khuluq. Jadi akhlak yang baik itu bukan hanya sesama manusia, sesama saudara, sesama sahabat, sesama orang yang kita kenal, tidak. Kepada siapapun, yang jelas selama dia adalah orang yang memang harus kita hormati karena adanya catatan dirinya sesama makhluk Allah, maka kita akan selalu berbuat baik kepada mereka. Dan yang paling utama, jangan lupa akhlak yang baik itu juga harus kita terapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalankan apa yang diperintahkan, kita jalankan apa yang Allah ajarkan, yang Rasulullah ajarkan, kita jauhi apa yang dilarang. Itu merupakan akhlak kita kepada Allah. Dan orang yang sudah memiliki 4 kriteria tadi, wahuwa kamalul iman, berarti imannya sempurna. Ketika iman sudah sempurna, maka dia sampai pada derajat a'la derajat yang paling tinggi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan yang singkat ini, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang menjadi hidayah dalam kehidupan kita, ilmu yang dapat membimbing kita pada jalan Allah, pada jalan Rasulullah, diistiqomahkan hati kita untuk menjadi seorang hamba yang taat ibadah kepada Allah, yang takwa kepada Allah, yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan apa yang kita sudah dapatkan di siang hari ini untuk mencapai derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa li walidayna amin. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من عباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم اللهم ادفع عنا البلاء يا أرحم الراحمين ارحمنا آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله